ya oleh warga Jakarta. Kemenangan Pram dan Rano di Jakarta ini seperti Anda sebutkan tadi adalah semacam konfirmasi resmi dari warga Jakarta yang tidak menghendaki, yang menolak Mulyono untuk kembali berkuasa ya, terus cawe-cawe begitu. Tapi bagi Jokowi yang saya kira jadi soal serius karena sekarang ini yang memenangkan pilkada di Jakarta adalah pasangan kader PDIP yang memecat Jokowi dan anak menantunya. Hanya satu keterangan bahwa PDIP bekerja keras untuk mempertahankan Jakarta dari badai yang tidak disiram oleh Joko Widodo, dan Banteng tetap bertahan, dan itu satu keputusan yang bagus ketika Hasto akhirnya mengucapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP. Jadi sekaligus kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta itu plus keterangan Hasto bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, itu melenyapkan faktor Jokowi di dalam politik Indonesia, bukan sekedar di Jakarta tuh. Nah, kemungkinan Golkar kasih dia tempat, dan tinggal kita hitung mau dikasih apa Pak Jokowi di Golkar. Kalau ke Gerindra saya kira tidak ada semacam peluang secara etis Gerindra mau menerima Pak Jokowi itu. Dan kita tahu kalau dia beliau maksud saya Pak Jokowi berupaya untuk mengasah kembali kepekaan politiknya, maka dia mengerti bahwa gagalnya di Jakarta itu juga penanda bahwa Gerindra sebetulnya tidak sepenuh hati ingin memusuhi PDIP, tidak sepenuh hati ingin menghalangi Pramono Anung dan Rano Karno. Kan kita tahu bahwa Presiden Prabowo ya ada kedekatan dengan PDIP secara historis bahkan, atau secara psikologis. Demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung. Jadi semua itu juga mesti kita hitung, bahwa perintah Jokowi untuk kocok ulang di Jakarta itu tidak mungkin jadi semacam perintah imperatif, perintah yang harus diwujudkan oleh Gerindra kan. Nah, kemungkinan ini juga sekaligus menerangkan bahwa Gerindra separuh hati untuk mengundang Jokowi masuk ke dalam partainya itu. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa ya kami tidak akan paksa itu. Padahal sebetulnya pertemuan makan malam itu boleh kita tafsirkan sebagai kehendak Jokowi untuk minta kepastian. Kan itu dasarnya tuh. Jadi dalam hal komunikasi politik kita baca bahwa Gerindra dengan likai itu mempermainkan narasi itu tuh. Dan pada saat yang tepat akhirnya Gerindra memutuskan untuk tidak maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu orang bertanya apakah itu perintah Jokowi? Bukan. Itu karena Gerindra punya kalkulasi sendiri. Kalau maju ke Mahkamah Konstitusi akan dipermalukan justru itu, dan faktor Jokowi justru akan jadi beban pada Gerindra tuh, karena harus membuktikan sesuatu yang absurd.